Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beranjak ke peserta terakhir pada malam hari ini dengan peserta nomor urut 6, yakni Fadlan Husaini. Waktu yang tepat kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau kira masyrikunna walau kiral kafirunna. Summa sholatu wassalamu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa man tabi bisan illa yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Multajam, yakni Dr. Andes Gaji Badrus Solihin MSI beserta keluarga, dan yang terhormat guru-guru Pondok Pesantren Al-Multajam yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya kepada beliau semua. Semoga beliau semua dipanjangkan umurnya, amin, disehatkan badannya, amin, dan dilancarkan rezekinya, amin, dan dijadikan keturunan yang soleh dan soleha, amin amin ya Allah rabbal alamin. Dan yang terhormat pula Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yakni Haji Samsul Bari dan Muhammad Fajri. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, amin, disehatkan badannya, amin, dan dilancarkan rezekinya, amin, dan dijadikan keturunan yang soleh dan soleh, amin amin ya Allah rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengutus seseorang Rasul dengan membawa petunjuk agama dan hak. Salawat dan salam mudah-mudahan tetapkan kepada junjungan kita yakni Nabiyuna wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sebelum saya mulai berpidato di hadapan saudara-saudara sekalian, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi di tempat yang berkah ini. Selanjutnya, tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada juri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpidato di hadapan saudara-saudara sekalian. Adapun tema yang saya sampaikan adalah tolong menolong dalam kebaikan. Sungguhnya agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku adil dan selalu berbuat kebajikan kepada siapa saja. Sebaliknya, Islam melarang kepada umatnya untuk berbuat zalim dan aniaya terhadap orang lain. Agama Islam mendidik kepada siapa yang beriman dengan ajakan mentaati perintah-perintah Allah dan selalu menjalankan kebajikan. Diperintahkan kepada siapa orang Islam untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan melarang tolong menolong dalam kemaksiatan. Dalam kaitan ini Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman agar saling tolong menolong dalam hal yang positif dan melarang segala bentuk tolong menolong dalam hal yang negatif, seperti permusuhan yang pada akhirnya mendatangkan dosa. Ibnu Jarir berkata, yang dinamakan dosa adalah jika meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, sedangkan arti permusuhan adalah melampaui batas-batas yang telah digariskan oleh Allah dalam agama dan melampaui apa yang telah diwajibkan oleh Allah atas setiap individu. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, segala sesuatu yang menjadi keperluan dan kepentingan perjuangan di jalan Allah, maka melaksanakannya termasuk dalam perjuangan. Sebagaimana perjuangan membutuhkan ketenangan rumah tangga dan keluarganya. Oleh sebab itu, orang yang membantu menjaganya dengan baik mendapat pahala sebagaimana pahala perjuangan tersebut. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, demikianlah ungkapan ajakan kepada kebaikan dan ketaatan yang mana di dalamnya memuat ajakan kepada orang Islam untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah, serta saling menasihati antar samanya dalam hal kebaikan, yang pada akhirnya dapat menjadikan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan mendapatkan balasan baik dari kiamat. Maka barang siapa yang senang menjadi orang yang paling mulia, hendaklah bertakwa kepada Allah baik terang menerang ataupun sembunyi-sembunyi, dan hendaklah menyebarkan kebaikan kepada masyarakat dan mengekang segala kezaliman dan permusuhan. Dengan cara yang lurus ini, maka umat Islam akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Demikianlah uraian dari saya.
Ada kurang lebihnya mohon maafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.